Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bika. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, karena kemarin ada teman-teman yang request, Pak, sayur yang diunting atau yang dijual untingan apa wae jenis-jenisnya. Maka dari itu sudah saya rangkumkan. Ini yang ada di daerah sini ya, mungkin di daerah lain ada yang masuk tapi di sini nggak ada, ya bisa ditambahkan. Di sini saya tulis ada kurang lebih 24 macam jenis sayuran yang dijualnya itu untingan. Duh, apakah kalau nggak untingan nggak bisa, Pak? Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Dan apakah alasan kenapa kok diunting, nggak di kilo aja? Apakah hanya sekedar ben nggak ribet, apa ya ada trik pengambilan untung yang lebih besar yang mana disembunyikan? Mari kita bongkar ya. Langsung saja, iki wis nambore saenake ae ning kasur, sing penting genah. Oke, yang pertama, sayur yang dijual untingan seperti biasa dan sudah halayak umum semua ada. Yang pertama itu kangkung. Kenapa Pak kangkung kok dijual untingan? Apakah sekedar biar simpel sak porsi cukup sak unting? Oke, mari kita bongkar ya. Kangkung itu kalau dari petani setor ke pengepul belinya kilon. Jadi berapa kilo, uangnya per kilo berapa. Kemudian masuk ke misalnya ini ya, petani. Ini nanti semua sama, petani, pengepul, pedagang, konsumen. Nah, nanti seperti kangkung tadi per kilo misal 2K dari petani diterima oleh pengepul. Kemudian oleh pengepul di sistem untingan kayak gini. Diuntingi sekilonya, dia ambil, biasanya kalau pengepulnya itu telaten, dia jual ke pedagang, maksudnya yang akan dijual lagi itu diuntingi sekalian per 5 kilo atau per 10 kilo. Ada dua jenis. Pedagang menginginkan sing kiloan apa sing untingan. Kalau yang untingan biasanya per 1 kilonya menjadi 3 unting. Ini jauh lebih menguntungkan daripada dia melepas dengan kiloan. Kalau kiloan yang awalnya 2000 nanti cuma bisa dijual 3000 atau 4000. Berarti keuntungannya sekitar 1000 ke 2000 itu per kilo. Tapi kalau unting 1 kilo menjadi 3, kita bisa menjual lebih mahal. Per tiganya bisa 5000 per 3 unting. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi alasan untingan itu bukan sekedar untuk ben simple tuku cukup sak porsi sak unting kuwi, enggak, tapi memang ada tujuan tertentu untuk menambah keuntungan biar lebih gede, terlebih di harga murah. Oke ya. Tuh, nanti ning kene cak mene per ikete misale per 5 kilone malih pira? Wis pokoke ngono kuwi, sampeyan hitung dhewe temune. Engko ning ecere sing sekilone iso dadi 3, engko karo iki iso diolah neh malih sekilo dadi 4. Didol 2000-an malih 8000. Yang awalnya cuma 2000 bisa menjadi ini 8000. Atau kalau dijadikan sekilo dadi 3 bisa 7,5 per satunya, 2,5 kali 3 7,5 itu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen mendapatkan langsung murah ya, petani langsung ditompo ke sini, saman olah dhewe, saman ecer iso luwih murah, luwih larang, badine luwih akeh, oleh luwih murah, seperti itu. Ya itu alasannya kenapa kok diunting. Oke,
Yang kedua, yang pertama yang diunting tadi kangkung, kedua bayam jebol. Ini sistemnya sama dengan kangkung, diunting supaya lebih mahal. Bayam pocok, kalau pocok ini kalau di sini cuma untuk kira-kira saja. Yos pokoknya kira-kira sekira pantas untuk satu kali makan, satu konsumsian ini sama. Kemudian sawi bakso, ini sawi hijau. Sawi hijau juga seperti biasa. Kalau sawi hijau sama ya, dari satu ikatnya itu kurang lebih, ini setelah diproses dari petani, misal setor ke pengepul 2000 atau 1500, kemudian oleh pengepul diolah seperti ini, yang seperti di video-video sebelumnya, per ikat per tali itu isi 6. Akhirnya dari misalnya dari petaninya 2000 ya, 2000 kan kalau 1,5 kilo kan antara 3000 sampai 4000, kemudian oleh pengepul dijual 6000. Lah awek dhewe sebagai pedagang ngedoli per biji malih 2000, nanti kan temunya 12.000 per kilo 2.000. Kalau 2 kilo 4.000, ini bisa menjadi 12.000 dikelongi 4.000, untungnya 8.000. Besar sekali ya. Ya iya, makanya kudu pintar-pintar ngolah. Dan untingan itu bisa untuk menanggulangi harga yang mahal. Jika untingannya kecil, berarti memang itu DE mahal. Kalau untingannya gede-gede, harganya murah, memang berarti barang sedang murah. Ya seperti itulah, ben konsumen nggak terlalu kemahalan. Selanjutnya sawi pahit. Sawi pahit itu sama-sama sawi bakso. Kalau sawi pahit itu sawi sing ringi-ringi. Jadi biasanya untuk konsumen biasa, tidak untuk bakso. Sawi daging atau pakcoy itu juga sama. Kalau pakcoy ini ada dua sistem. Kalau saya biasanya kilon, jualnya 2 kali lipat dari harga beli. Kalau pakcoy itu seperti itu. Jadi kalau saya lebih milih ke kilon karena lebih banyak dan lebih terkesan lebih murah, kan sekilo banyak. Tapi kalau teman saya itu diuntingi ketika per kilonya itu lebih murah, jadi sekilo andikan 3000 4000, kalau diuntingi dia per 3 bijinya itu bisa dijual 2000, jadi bisa lebih mahal. Kuncinya semakin barang itu murah kok dijual untingan, dia bisa menjual lebih mahal. Jadi saran untuk konsumen terakhir, jika suatu sayur itu murah, mending tuku kilo naik sama nolai iso luwih oke. Tapi untingan kuwi memang yo sesuai kebutuhan, tapi biasanya agak mahal. Besei, kemudian besei itu juga bisa untingan. Istilahnya bukan untingan ya, tapi dijual bijen. Setiap satu biji itu dikasih karet gitu. Misal nanti sekilo cuma 5000, kemudian sekilonya kok isi 3, jadi dijual bijian. Dikareti siji-siji dijual mungkin 3000 atau 2,5, kan iso luwih larang. Tuh, ini bisa dua sistem. Kilon bisa, ini juga bisa, untingan juga bisa untuk sawi daging dan sawi putih. Kacang panjang, selanjutnya kacang panjang. Untuk kacang panjang ini juga memang sering untingan. Selain simple karena panjang kacangnya, lek kilon yo ruwet lek nimbangi. Jadi biasanya per 10 ikat koyo lek kutuku kae beratnya cuma 9 kilo, karena per satu ikatnya cuma 9 on. Itu untuk memanipulasi keuntungan yang harusnya cuma untung 1000 per ikat, si pihak pengepulnya bisa mengambil 10 kilonya itu bisa 11.000. Yes, pokoknya ngono kuwi. Dan ini bisa menstabilkan harga. Jika harga mahal, semakin mahal untingannya semakin sedikit per ikatnya. Yang mana biasanya 9 on itu bisa sampai cuma setengah kilo atau 7 on. Ya biar laku, biar bisa jual murah. Itu ya. Kemudian kacang seriwet ini juga diunting. Kacang yang kecil-kecil itu
Kemudian sentrong ini juga diunting. Awalnya masuk ke dari petani pun juga kilon ini. Kalau yang sentrong ini kacang pun juga seperti itu, masuk dari petani ke pengepul itu kilon, kemudian oleh pengepul diolah diuntingi. Jadi sing ngerti padi ini ya pengepule. Ini ya, semakin mahal untingannya pasti semakin kecil karena untuk menstabilkan harga ecer. Pakis ini juga kilon. Biasanya yang saya bawa itu per ikat isi 10 itu cuma 5 kilo. Jadi per ikat kecil, per tali kecil itu cuma setengah kilo. 1 kilo jadi 2, satu tali isi 10 5 kilo. Jadi itu, tapi dia dapatnya dari petani pun juga kilon. Dia belinya kilon, kemudian diolah lagi 1 kilo menjadi 2. Kemudian atau bunga berambang, ini kembang berambang ini pun juga untingan jualnya, tapi biasanya saya dapatnya kiloan per ikat itu. Per ikat 1 kilo nanti jualnya ya tergantung per ikatnya sirit didadekne piro sekilo. Kalau sekilo dijadikan 4 atau 3 itu terserah. Ini kan dari sana 10.000 per ikat atau sekilone, sementara ini jadi 4 dijual 3 ribuan juga ya wis badi oke, atau 3,5 atau di karo tengah on nanti dijual berapa seperti itu ya. Kemudian kenikir itu hampir sama dengan kangkung, bayam dan sawi. Kalau kenikir ini yang rodok banter biasanya daerah Ngronggo itu bolo-bolo ambilnya dari sana, karena sana asli petani kenikir yang panjang-panjang itu nikir sayur, bukan kenikir liar. Jadi lebih panjang. Dari sana pun juga kilon, kemudian diolah lagi menjadi unting-untingan kecil. Makanya untuk mensiasati biar terkesan besar, biasanya kan untingannya dalam satu untingan itu karetnya 2 atau karetnya 3 ya, biar terkesan lebih besar, padahal yo podo ae. Seperti itu ya. Ini kenikir awalnya juga dari petani jual kilon, kemudian kalau pengepul diuntingi lagi dijual untingan. Press ledri, kalau press ledri ini ada 2 pilihan, ada yang jual kilon dan untingan. Kalau di sayur keliling biasanya sudah untingan, lebih mudah dan bisa jual lebih mahal. Biasanya 1 kilo atau 1 ikat kan cuma 9 on dari pasar induk, itu di random saja dijadikan 10, dikasih seledri sedikit, dijual per untinge 2.000 utawa 5.000 telu, padahal dari sana per ikat 9 onnya atau 1 kilonya itu biasanya cuma 7.000 untuk terakhir kemarin. Ya ngono ki pokoknya. Gambas, untuk gambas itu juga kalau saya biasanya kilon, tapi teman-teman lebih suka untingan. Selain lebih untung banyak juga nggak ribet, nggak harus pakai timbangan. Kalau saya menggunakan timbangan supaya terkesan isinya oke, tapi sebenarnya selama bisa dibagi, misal 1 kilonya itu 6, itu dijadikan 3, berarti kan 2 biji. Andaikan sampean jika kilon atau 5.000 itu saya ikat sama 2.500 atau 2.000 kan sudah menjadi 6.000 per kilo, itu lebih untung. Kemudian genjer pun juga untingan. Kalau genjer ini random, wis pokok dibabat cak unting rotok pantas ditali, biasanya 1.000 atau 1.500. Lompong pun juga seperti itu, lompong juga untingan. Biasanya dari petani itu untingannya agak besar, isi 6 atau 5 gitu, oleh pengepulnya atau yang mau menjual lagi itu diperkecil atau dilongi malah isi telut atau isi piro atau 1.500 atau 2.000, seperti itu ya. Jembak atau selada yang daun itu, selada sayur, ini juga untingan. Ini enggak tahu sistem dari petaninya gimana, borongan apa piye. Yang jelas biasanya sampai pasar induk itu sudah ikatan sak tali isi 5 ikat 5.000. Jadi dari sananya per ikat 1.000 kita jualnya 2.000 atau 5.003. Kemudian daun kates. Untuk daun kates ini mungkin ya kira-kira ya
Jadi pokoknya random sekira pantas. Kalau biasanya itu ada pangkal tangkainya itu juga ikut. Ini biasanya yang langganan itu apa namanya, warung-warung makanan matang biasanya. Jadi ada menu aneh-aneh seperti daun kates. Kemudian lamtoro ini juga diunting. Ini lamtoro kulit ya yang diunting ini. Lamtoro kulit biasanya per ikat 3.000 2.000. Kalau usum murah ya cuma 1.000. Itu ya kurang lebih sak genggam, jadi kurang lebih sak panganan lah. Kemudian keciber. Kalau keciber ini di masa-masa harga 3.000-an per kilo. Ini kan juga kilon ya, petani ya jualnya kilon. Kemudian oleh pengepul dijadikan untingan seperti ini, 1 kilo jadi 3. Kita bisa menjual per unting 2.000 atau 2,5, bahkan kemarin ada yang sempat menjual 4.000. Lumayan pokoknya. Kemudian apa ya, bayung ini daun apa ya, ujungnya daun kacang tunggak atau kacang-kacangan, ini kan istilahnya bayung. Ini juga untingan, ini juga random, sekira pantas saja. Satu porsi itu dijual 2.000, ada yang 1.000. Kemudian kacang putih itu sejenis kacang seriwet, tapi hampir mirip dengan buncis, tapi ndek-ndek kayak kacang tapi kayak buncis. Itu pun juga sama, kalau di kilo sama dengan kacang panjang. Itu diunting biasanya, karena kacangnya ndek-ndek biasanya 1 kilo jadi 2, jadi 3 kan. Kalau 1 kilo kan buahnya tuh. Yang terakhir daun ketela. Ini masakan Padang biasanya yang minta daun ketela itu. Kalau daun ketela juga random, kurang lebih satu ikatnya yes hampir sama dengan sentrong, yes saminian. Gagangnya itu biasanya juga antara 1.000 sampai 2.000 jualnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak banyak cara untuk mengambil keuntungan lebih yang sebenarnya ben ketok murah. Sebenarnya kan kalau diunting bagi orang-orang awam biasa kan dikira yo mek ben penak sak unting, sak porsi, sak panganan, pada di balik itu akeh orang yang mencari untung lebih dengan sistem unting. Ya cukup sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi ini ya sayur-sayur yang diunting ini, terlebih di daerah sini ada kangkung, bayam jebol, bayam pocok, sawi bakso, sawi pahit, sawi daging, sawi putih atau basai, kacang panjang, seriwet, sentrong, pakis, kembang brambang, kenikir, beres, seledri, gambas, genjer, lompong, selada, jembak, daun kates, lamtoro, keciber, bayung, kacang putih, dan daun ketela. Kalau daun adas, kemarin saya sempat ketemu di Facebook grup sayur kok daun adas, itu mungkin juga diunting ya, nggak tahu kalau di sini nggak ada. Ya kurang lebih itu ya teman-teman yang sering diunting dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih daripada dijual kilon. Semoga bermanfaat. Salam sayur Indonesia.